Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bertemu di kondisi yang sehat, dan ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Pantas kita bersyukur kepadanya, yaitu dengan meningkatkan ketaatan kita Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui beliau kita mendapatkan bimbingan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Kita akan masuk sebetulnya pada poin kali ini, kita akan bahas khusus tentang masalah penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengulas kembali secara umum apa itu penelitian. Saya kira pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan. Kemudian kita akan memasukkan secara khusus bahwa kita membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan keperawatan. Karena profesi saudara sekalian dan kita semuanya adalah perawat. Oke, saudara sekalian, kita mulai bahwa metode penelitian itu ada dua poin. Ada nanti metodologi, ada metode, kemudian apa bedanya antara metodologi dengan metode, saudara sekalian. Kalau metodologi ini berasal dari dua kalimat, ada metodolog, ya, kemudian ada logis, ada logos, ada metodologi, ini logos ada, kemudian ada metode. Sekali lagi ada metode atau metode dalam bahasa Inggris, dan ada logos, yang berarti kalau metode itu adalah merupakan proses sistematis yang berdasarkan prinsip dan teknik cara kerja ilmiah yang dipakai disiplin ilmu tertentu untuk mencapai satu. Sedangkan istilah metodologi adalah serangkaian tentang model bentuk ilmu pengetahuan. Sehingga secara umum antara metode dan metodologi itu lebih luas metodologi. Metode bersifat khusus karena itu adalah sudah masuk pada prosedur di dalam prinsip teknik ilmiah, tetapi kalau metodologi mulai dari pengkajian, bentukan model, kemudian aturan, dan ilmu pengetahuan, kegiatan untuk yang dipakai di dalam ilmu pengetahuan, saudara sekalian. Kemarin kita sudah masuk pada apa itu penelitian. Penelitian itu adalah bahasa asingnya dari tantangan yang sedang dihadapi oleh kita. Sebetulnya penelitian itu adalah dari penyelesaian masalah. Sehingga penelitian itu dimulai dengan mendeskripsikan perumusan masalah. Itu yang terdiri dari apa masalahnya, kemudian di mana masalah itu, dan bagaimana cara untuk memecahkan masalah. Nah, saudara sekalian, ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab oleh peneliti untuk menjawab adanya masalah yang sedang dihadapi oleh seorang peneliti atau kita sebagai seorang insan ilmiah. Namun demikian, ini tidak semua nanti ini harus dijawab. Ada yang hanya siapa, kapan, dan di mana, itu sudah cukup. Itu nanti yang disebut dengan penelitian deskriptif. Kemudian kalau sudah sampai menjawab mengapa masalah itu terjadi dan bagaimana cara untuk pemecahannya, itu kita akan jawab dengan penelitian inferensial atau analitik. Oke, saudara sekalian, ini nanti kita akan bahas di selanjutnya. Ini pada tahap proses penelitian, itu kita mulai, yang pertama itu identifikasi pemilihan masalah.
untuk merumuskan masalah, kita butuh nanti ada yang disebut dengan latar belakang. Kita akan bahas di berikutnya nanti. Ya, kita identifikasi berdasarkan fakta ya. Berdasarkan fakta, tidak hanya berdasarkan asumsi. Jadi fakta-fakta yang ada di sekitar kita identifikasi. Kemudian baru ada fakta itu akan kita simpulkan. Nah, disimpulkan akan ketemu masalah. Kemudian yang berikutnya itu penelaahan kepustakaan. Jadi ada masalah itu secara teoritis itu seperti apa. Maka kita akan cari teorinya, maka akan dituangkan di dalam tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu setelah ada masalah dari latar belakang itu akan kita lihat, kita compare, kita secara teorinya seperti apa, kita akan telaah di kepustakaan. Setelah kita lihat di teori-teorinya, kemudian kita menyusun perangkat konseptual. Maksudnya perangkat konseptual itu dari teori yang sudah ada, kita akan batasi. Misalnya saudara sekalian sekarang sudah akan melihat, oh sekarang ada fenomena penularan COVID-19. Sekali lagi ada fenomena penularan COVID-19. Nah, kita akan melihat dari mana. Kalau ini sudah terjadi, misalnya siapa yang terpenular, terus bagaimana cara penularannya, itu cukup kita akan lihat. Misalnya, kita secara teori itu cara penularannya bagaimana. Nah, setelah itu, kita akan tuangkan di dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu yang mencakup bahwa batasan kita saat akan melakukan penelitian, saudara sekalian. Ya, jadi batasan saat kita akan melakukan penelitian sehingga nanti akan didefinisikan. Maka nanti ada definisi operasional setelah kita menyusun kerangka konseptual. Jadi kita akan susun misalnya, oh ternyata kita butuhnya misalnya bagaimana penularan, bagaimana penularannya untuk COVID-19. Berarti kita akan lihat gambaran penularan COVID-19. Berarti bagaimana cara penularannya ke siapa saja, distribusinya siapa saja. Baru kita akan poin, oh ternyata yang pertama adalah kita akan siapa. Siapa itu berarti kita akan menunjuk orang. Berarti karakteristik orang. Berarti kita akan definisikan. Ini akan kita lihat. Siapa. Kemudian kapan, caranya bagaimana. Nah, baru ini akan kita rumuskan di dalam konsep. Oke. Berikutnya kalau memang ada hubungan sebab itu kita akan susun yang disebut dengan hipotesis. Walaupun penelitian deskriptif kadang-kadang juga ada hipotesis, tetapi hipotesisnya adalah hanya pertanyaan penelitian. Ya, nanti kita akan bedakan ada penelitian yang deskriptif dan penelitian yang inferensial atau yang analitik. Ya, jadi kita akan lihat. Jadi kita akan melakukan dugaan sementara. Misalnya dugaan sementara ada gambaran penyebaran meluas, misalnya di umur tua atau ada risiko rentan pada umur tua. Itu yang hanya dalam satu konteks, satu variabel. Tapi kalau misalnya, oh ada hubungannya antara penularan dengan penggunaan masker misalnya, atau dengan protokol 3M. Ya, ketidakpatuhan dengan penularan. Itu berarti ada dua komponen, atau kita sebut ada dua variabel. Oke. Kalau ada dua variabel, kita akan melihat adanya hubungan sebab akibat, bisa kita simpulkan sementara, oh ada hubungan antara ketidakpatuhan protokol 3M dengan penularan. Berarti itu sudah namanya hipotesis, saudara sekalian. Kemudian setelah ada hipotesis atau pertanyaan penelitian, kita akan klasifikasikan dan definisikan operasional tadi. Ini sudah ada, misalnya yang tadi ada hubungan antara penularan, ada ketidakpatuhan, ya, ada ketidakpatuhan terhadap protokol 3M dengan misalnya dengan COVID-19. Nah, kita akan lihat, kita definisikan apa yang disebut dengan kepatuhan protokol 3M. Nah, baru kita definisikan yang disebut dengan kepatuhan protokol 3M adalah, nah, kita lihat kerangka teorinya. Yang disebut dengan 3M apa? Menutup mulut saat batuk, mencuci tangan, menjaga kerumunan. Sekarang sudah ada 5 protokol. Ada imunisasi, kemudian juga ada apa lagi itu. Sekarang sudah masuk.
Nah, ini tinggal kita variabelnya itu kita batasi. Ya. Kemudian kita definisikan. Kemudian yang berikutnya misalnya yang disebut dengan COVID itu apa? COVID adalah orang yang menderita, orang yang terinfeksi virus. COVID itu virus misalnya virus COVID-19 dengan ditandai misalnya pemeriksaan. Makanya nanti setelah kita lihat ada definisi operasional itu, itu bisa setelah kita lihat ada variabelnya, maka pada saat setelah kita tahu variabelnya itu, baru kita akan menentukan bagaimana cara untuk mengukur variabel itu. Misalnya yang tadi kepatuhan 3M. Kepatuhan 3M bagaimana caranya? Kita cukup menggunakan kuesioner misalnya. Maka instrumen yang dibutuhkan itu adalah instrumen pertanyaan. Nah, untuk yang menentukan orang terkena COVID-19 itu dengan pemeriksaan misalnya, maka kita butuhkan itu cara untuk mengumpulkan adalah dengan pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan apa? Ada swab, ada kemudian ada antibodi, terserah nanti akan ditentukan yang mana. Nah, ini berarti variabel instrumen pengukurannya adalah saudara bisa menggunakan laboratorium misalnya. Ini kan instrumen ini sekali lagi itu akan menyesuaikan dengan variabel. Nah, variabel itu juga tadi sudah saya sampaikan menyesuaikan dengan dugaan sementara di dalam hipotesis atau ini juga akan kita lihat dari metode penelitiannya. Kemudian setelah kita membuat instrumen itu, kita tentukan jenis rancang penelitian. Nah, kalau memang kita tidak membutuhkan ada hubungan sebab akibat, hanya kita ingin mengetahui siapa, kapan, dan di mana, itu kita cukup dengan jenis penelitiannya deskriptif namanya. Deskriptif. Tapi kalau kita ingin mengetahui hubungan sebab mengapa terjadi masalah itu harus menggunakan penelitian inferensial. Tadi harus ada hipotesis kerjanya. Oke, termasuk ini dari instrumen yang kita gunakan karena menyesuaikan dengan variabel itu juga menentukan jenis penelitian yang berikutnya. Ada skala data itu nanti akan menentukan jenis penelitian. Kemudian kita setelah tahu kondisi seperti ini kita akan tentukan penentuan sampel. Sebetulnya yang namanya penelitian itu kita gunakan seluruh populasi itu akan lebih bagus. Namun demikian karena kita keterbatasan ada waktu, kemudian ada keterbatasan sumber daya dan sumber dana, itu kita bisa batasi. Kita gunakan sebagian populasi. Itu namanya sampel. Namun sebagian ini harus mewakili. Maka penentuan sampel itu juga harus sesuai dengan metodenya ini. Karena metode deskriptif dengan metode analitik, sampelnya pasti akan lebih besar yang deskriptif. Oke, itu saudara sekalian nanti ada ilmu tersebut tentang penentuan sampel. Kemudian baru setelah kita tahu berapa jumlah sampelnya, sudah kita memiliki instrumennya, baru kita lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data pun caranya bagaimana itu tergantung dari instrumen yang akan digunakan. Jadi kalau instrumennya itu cukup dengan wawancara, berarti nanti kita akan menggunakan wawancara. Itu pun wawancaranya itu apa sifatnya apa? Terbuka atau tertutup. Oh ya saudara sekalian, nanti ini kita belum masuk pada metode penelitian yang kedua itu ada setelah kita akan menggunakan data yang berupa angka atau kita data yang berupa kalimat dan persepsi orang, maka penelitian juga akan berbeda. Kalau dengan menggunakan angka-angka saja kita simpulkan berapa jumlah besarannya, itu gunakan metode kuantitatif namanya. Tapi kalau nanti kita akan menyimpulkan dari sisi kualitas, kemudian kita akan lihat dari sisi nilai penilaian orang berdasarkan dari pengakuan dan berdasarkan dari kalimat yang diucapkan, itu nanti kita akan menggunakan metode kualitatif. Oke, kita akan setelah pengumpulan data, saudara sekalian, kita akan analis data. Sama ya, analis data itu juga tergantung dari jenis datanya nanti. Ya, jenis datanya apa? Ya, kita akan besok kita bahas saat di statistik. Ya, kalau jenis datanya nanti ada nominal, ordinal, rasio, atau interval itu akan membedakan tentang jenis analisisnya. Oke. Berikutnya interpretasi. Setelah dianalisis sudah dapat,
kemudian selesai, baru kita interpretasikan. Misalnya hasilnya kok 0,003 itu ada hubungannya tidak? Oh, berarti kalau kita tentukan bahwa berapa simpang pakunya, simpang errornya. Kalau kita menggunakan 0,05, berarti di bawah 0,05 kesalahannya, berarti ini merupakan ada signifikasi. Berarti interpretasinya ini ada hubungan sebab akibat antara variabel satu dengan variabel yang lain. Oke, kemudian baru disimpulkan, kesimpulannya apa? Bahwa variabel satu mempengaruhi atau berhubungan. Yang deskriptif berarti berapa jumlahnya, ya, berapa yang paling tinggi, frekuensi yang tertinggi, misalnya ada baik, sedang, buruk berapa, itu kita akan masuk pada simpulan di situ. Oke, kita kemudian setelah itu saudara membuat laporan, maka itu selesai penelitian. Oke, kemudian ini saya kira walaupun saudara nanti fokusnya di penelitian deskriptif, tapi saya sampaikan nanti ada yang disebut dengan hipotesis. Nah, sekalian ada hipotesis ya dibagi 3, nanti ada landasan strata ilmu dibagi 3, ada hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau prediksi yang diambil berdasarkan pengetahuan teori yang sudah ada untuk menjawab masalah penelitian. Simpulan fakta, kemudian kita bandingkan dengan teori, itu kita lakukan simpulan sementara. Kemudian yang kedua, teori. Teori adalah landasan yang telah teruji kebenarannya. Ini sudah berkali-kali dilakukan penelitian, kemudian sudah dikoreksi, dan teori itu mungkin dengan koreksi itu akan menelurkan teori baru. Nah, kita gunakan teori yang paling baru. Makanya kalau saudara akan mengambil daftar pustaka, sebaiknya daftar pustaka yang lebih baru. Kalau ada yang lebih baru, harus ambil yang lebih baru atau yang lebih update. Kemudian ada dalil dan hukum, saudara sekalian. Ini kadang kalau sudah ada teori, kemudian ada dalil hukum, ini berdasarkan dari teori yang telah diri terus-menerus, diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. Ini yang paling utama kalau kita menggunakan dalil dan hukum, yang dijamin kebenarannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu adalah dalil hukum yang jelas. Tapi yang lain, itu kalau sudah dilakukan, misalnya ya, saudara tahu ada hukum-hukum yang ada di negara, atau juga kalau secara teori ada misalnya hukum kekekalan zat, kemudian ada hukum apa lagi, misalnya ada teori keperawatan dan sebagainya, itu saudara bisa gunakannya untuk landasan strata, karena ini pertama ini hipotesis masih menduga, kemudian kalau sudah benar, sudah diuji berkali-kali, nanti akan jadi teori nanti kalau sudah diuji berkali-kali, kemudian terdapat kebenarannya yang relatif itu menetap, itu dinamakan dalil dan hukum. Oke, saudara sekalian, ini penelitian itu dengan ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kuantitatif, sudah saya sampaikan tadi, ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif atau rasional empiris, ini namanya deduktif kuantitatif. Biasa disebut dengan penelitian kuantitatif. Apa bedanya kuantitatif dan kualitatif? Kalau yang kuantitatif, yang kualitatif itu berdasarkan rasional ya, bukan fakta-fakta, tapi biasa ada orang yang mengungkapkan. Ini bedanya ya, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, penelitian itu ada independen terhadap fakta. Tapi kalau yang kualitatif itu berdasarkan fakta, peneliti berintervensi dengan fakta. Kebanyakan independen karena terhadap angka yang ada ya. Nah, kemudian bebas nilai, tidak bias, karena jelas itu sudah ditentukan dengan angka. Tapi kalau ini relatif ya, relatif. Misalnya orang mengatakan itu baik, orang mengatakan itu benar, itu sangat berkualitas. Misalnya, pelayanan ini sangat memuaskan. Jadi memuaskan antara satu dengan yang lain itu sangat relatif. Namun ini tetap ada kesahihannya, ini sifat dari kualitatif. Nah, kemudian ada ini kalau kuantitatif ada yang deskriptif, itu sifatnya ada hipotesis, tapi kalau di sini merumuskan konsepnya kualitatif. Oke, selanjutnya kuantitatif itu adalah pengukuran, kalau di kualitatif pemahaman. Pendekatannya kalau kuantitatif induktif. Deduktif itu maksudnya
kita kumpulkan fakta, kemudian setelah itu ada data, kemudian baru disimpul dari itu dikumpulkan ya, dikumpulkan. Kemudian analisis kajian, kalau ini observasi banyaknya ya. Kemudian kuantitatif, pengumpulan referensi informasi ilmiah. Kalau kualitatif, pengamatan penting. Kemudian perubahan dari waktu ke waktu itu juga sangat dihargai. Jadi kalau ini tidak terpengaruh, kalau kuantitatif tidak terpengaruh dengan kondisi waktu, karena urusannya dengan berapa nilai angkanya. Oke. Kemudian berikutnya, berdasarkan jenis penelitiannya, nanti saudara bisa dilihat, ada berdasarkan manfaat, saya kira kemarin yang sudah menjadi tugas, ada penelitian murni dan penelitian terapan, berdasarkan dari tujuan penelitian dan penelitian eksploratif, ini menggali sesuatu, fenomena yang belum pernah diketahui, misalnya penemuan virus baru, kayak sekarang ada COVID itu, kita akan lihat ada jenisnya apa saja, ada penelitian deskriptif, hanya memberikan gambaran, itu fakta yang sudah ada, kita deskripsikan saja. Nah, hasilnya mengenai fenomena yang sedang ada saat ini. Nah, berikutnya, penelitian eksplanatif. Ini menemukan, menjelaskan mengapa satu kejadian itu terjadi atau hasil hubungan sebab akibat saya sampaikan tadi. Jadi ada eksploratif, ada deskriptif, ada eksplanatif, kemudian berdasarkan dimensi waktunya, penelitian yang dilakukan akan dibandingkan dengan penelitian lain dalam waktu yang berbeda yang disebut dengan penelitian, atau nanti ada cross-seksional, ada penelitian longitudinal. Jadi cross-seksional dan ada longitudinal. Longitudinal nanti ada kohort dan gas kontrol dalam kesehatan. Kemudian dalam tekniknya itu ada penelitian survei yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Kemudian penelitian eksperimen itu menggunakan manipulasi dari peneliti, maksudnya nanti akan memberikan perlakuan pada responden. Kalau tidak memungkinkan memberikan perlakuan pada responden, maka dengan pengganti, ya, substansi pengganti atau sering disebut dengan hewan percobaan. Kemudian ada analisis isi, karakteristik pengumpulan datanya ya. Ada penelitian dilakukan pada simbol, gambar yang bukan kepada orang. Ada penelitian lapangan dengan pedoman wawancara seperti dengan kondisi di lapangan. Dan ada analisis wawancara yang mengaitkan antara topik penelitian, kondisi yang muncul bersamaan melatar belakangi topik yang ada. Kemudian perbandingan sejarah. Itu ada menjelaskan aspek kehidupan sosial yang terjadi, difokuskan pada sejarah budaya yang berbeda. Oke. Pengalaman sebelumnya, saudara sekalian, kurang berkembangnya penelitian bagi mahasiswa di perguruan tinggi, itu ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama, kenapa mahasiswa itu lulusnya lama? Ya, lulusnya lama, ini saat merumuskan masalah itu sangat lemah, kurang tajam. Makanya ini seringnya, ini tanda-tandanya mahasiswa itu tidak memulai-mulai. Tidak memulai-mulai. Jadi mereka merasa bingung apa yang dibingungkan. Saya mau mulai dari mana? Itu bingungnya di situ. Karena apa? Kelemahan untuk merumuskan masalah, tidak peka terhadap fakta dan fenomena. Makanya besok, pada saudara sekalian, pada saat ingin melakukan tugas akhir, sudah digali dengan kemampuan saudara, atau kalau memang saudara itu mendapatkan topik, itu segera melihat fenomena dan juga melihat teori yang ada. Ya, teori yang ada. Sehingga mudah saudara bisa merumuskan masalah. Nah, kemudian penggunaan metode penelitian yang kurang sahih. Maksudnya kadang-kadang mahasiswa itu tidak paham. Begitu dapat fakta, masalah sudah dapat, tapi untuk membedakan variabelnya aja susah. Faktanya variabelnya apa dan apa, tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu variabelnya, maka pada saat menentukan metodenya, itu kurang, pasti akan kesulitan. Nah, makanya kita sudah menemukan masalahnya, tujuan penelitiannya apa, baru kita tentukannya. Sehingga yang berikutnya ada tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Umumnya masih dangkal maksudnya. Ini seringnya mahasiswa sukanya daftar pustaka itu copy paste. Ya, copy paste. Kurang begitu di copy, taunya yang kira-kira agak ada kata-kata yang sesuai dikopikan. Kata-kata yang mirip dikopikan, padahal belum tentu nyambung. Nah, ini kelemahan-kelemahan pada saat mahasiswa menyusun tugas akhir, baik itu KTI maupun skripsi. Ya. Ini yang sering terjadi. Begitu dilihat urutannya, ternyata tidak nyambung. Padahal kita butuh analisis. Nah, inilah kita sekarang zaman modern dimudahkan oleh perangkat, tetapi menjadi kita kurang memikir, ya, kurang
itu, saudara sekalian, kemudian kita pada saat proses selanjutnya, pada saat proses penelitian, setelah saudara masalah penelitian itu ditemukan, sekali lagi, masalah penelitian ditemukan, maka saudara bergegaslah untuk melihat teori yang ada. Kita akan dasarkan bahwa fakta-fakta yang ada di lapangan itu akan saudara uji. Maksudnya, saudara pertanyaannya apa? Pertanyaannya berbentuknya hanya siapa, kapan, dan di mana yang sifatnya deskriptif atau ingin mengungkap lebih jauh tentang hubungan sebab akibat. Maka kalau ingin mengungkap lebih jauh hubungan sebab akibat, maka kita akan duga sementara, ada kita disebut dengan hipotesis tadi, hipotesisnya. Nah, dari hipotesis itu setelah fakta dikumpulkan, kemudian kita uji hasil fakta itu, kemudian akan kita dapatkan kesimpulan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian masalah penelitian, setelah kita lihat di masalah penelitian ini, kita lakukan tinjauan teori, kemudian ini metodenya harus sesuai ya, harus sesuai, kita harus belajar. Ya, belajar metodenya yang baik. Maka setelah ada masalah, ini justifikasinya adalah kita tujuannya apa ya? Tujuannya apa? Kemudian kita lihat di daftar pustakanya seperti apa, kemudian kita baru gunakan metodenya. Makanya kita akan simpulkan sesuai dengan teorinya. Maka apa yang disebut masalah penelitian? Masalah penelitian itu menjelaskan bidang atau fokus dari penelitian yang akan saudara lakukan. Kemudian signifikasi itu apa? Menjelaskan penelitian ini penting. Ya, penting untuk dilakukan dan apa manfaatnya dan implikasinya apa. Kemudian tujuan tinjauan pustaka itu menjelaskan pengetahuan yang telah dimiliki, ya, telah dimiliki umum tentang masalah penelitian. Jadi saudara nanti bisa cari dari sumber textbook maupun bisa cari dari sumber jurnal. Ini untuk daftar pustaka. Ya, kalau saudara ingin yang lebih baru, lebih baik diperbanyak dengan jurnal penelitian. Ya, jurnal penelitian. Tapi kalau berdasarkan dengan hukum dalil atau teori yang sudah mapan, itu ada yang sudah dituliskan di dalam buku, di textbooknya. Nah, kemudian metode penelitian menjelaskan tentang strategi dalam rangka masalah penelitian itu nanti tinjauan tinggal pilih. Berarti metode penelitiannya mau yang deskriptif atau mau yang eksplanatif atau eksploratif, saudara akan pilih. Atau ada yang secara umum dua, ada deskriptif dan analitik. Kemudian berikutnya saudara juga akan memilih, saudara akan memilih yang kuantitatif menggunakan angka atau yang akan menjelaskan tentang fenomena atau menggunakan kualitatif. Maka saudara sekalian sangat dibutuhkan pada saat saudara akan merumuskan masalah, itu butuh adanya background fakta, ya, background fakta untuk merumuskan masalah. Background fakta untuk merumuskan masalah maka dituangkan di dalam bab latar belakang, ya, dituangkan di dalam bab latar belakang. Maka latar belakang itu isinya adalah deskripsi permasalahan, alasan pelaksanaan penelitian dan pentingnya itu dilakukan penelitian atau saudara tertarik kenapa. Baru setelah itu akan ditarik kesimpulan dengan adanya rumusan masalah. Setelah kita dapatkan masalah itu, nah kita akan lihat masalahnya apa, baru kita tuliskan. Ya, kalau tujuannya ingin rumusan masalah ingin mengetahui hubungan sebab akibat, maka tujuannya berarti juga untuk mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat. Minimal demikian. Setelah masalah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan, selanjutnya saudara akan menentukan. Nah, ini menentukan disebut dengan judul. Makanya kalau ada sebiasa ya ketemu dengan saya itu judul apapun mesti tak ACC kalau saudara itu hanya mengajukan judul, tapi judul itu bisa sesuai atau tidak itu harus sesuai dengan fakta yang ditunjukkan di dalam latar belakang. Kalau tidak ada faktanya tidak sesuai, berarti ini judulnya bisa diganti. Makanya nanti setelah ada fakta, itu akan dirumuskan masalah. Nah, rumuskan masalah itu, nah baru saudara tulis judulnya. Ya, makanya saudara kalau ingin membuat judul, itu buat latar belakang. Tetapi kalau saudara ingin mencari fakta, oke lah dibatasi, saudara akan batasi dengan topiknya, topik penelitian. Jadi topiknya apa nanti saudara batasi, misalnya saudara tertarik pada masalah COVID, ya batasi tentang COVID. Nah, kemudian yang dibatasi lagi, COVID-nya di mana? Di rumah sakit, di komunitas, atau di rumah.
Silakan nanti bisa dibatasi. Nah, baru saudara akan setelah topik ini terdapat ketertarikan peneliti, ya, ketertarikan untuk bagaimana ada masalah itu bisa dipecahkan, sudah clear, dirumuskan masalah, maka akan terlihat baru judulnya bisa dituliskan. Jadi sangat susah saudara akan, kalau misalnya ini judulnya sesuai atau tidak, kalau judulnya sesuai dan tidak, itu pasti harus melihat dari sisi latar belakang dan masalahnya. Saudara sekalian, kemudian tujuan penelitian, ini hal yang akan diungkapkan sebagai hasil penelitian biasanya searah dengan perumusan masalah utamanya, ya, spesifik. Kemudian berikutnya mengungkapkan keadaan tertentu yang secara metodologi akan diketahui dari hasil penelitian. Saya kira saya tidak perlu menuliskan menjelaskan lebih lanjut karena ini sudah di PR-kan untuk saudara. Manfaat penelitian paling tidak diperoleh jika penelitian itu sudah terjawab. Jadi manfaatnya sudah akan terlihat kalau sudah terjawab. Jadi manfaatnya bisa berupa teoritis, bisa berupa manfaat praktis, atau bisa berupa teori. Ini kemudian saya kira ini juga tidak akan saya jelaskan rinci karena saudara sudah membuat di dalam tugasnya. Jadi manfaat itu bisa digunakan dasar penelitian, manfaat dapat aplikasi terapan, kemanusiaan ilmu dan pengetahuan secara umum. Nah, berikutnya tinjauan pustaka, saudara sekalian. Jadi tinjauan pustaka itu suatu kesimpulan kutipan yang diulas dan ditujukan untuk menjelaskan perhatian terhadap suatu masalah. Makanya nanti kalau saudara melihat sudah membuat suatu rumusan masalah, nah itu buatlah tinjauan pustaka mulai dari akar masalahnya atau pokok yang akan kita cari masalahnya. Nah, misalnya kalau ada hubungan sebab akibat, maka akibatnya apa? Misalnya tadi saya sampaikan ada misalnya, ya, kalau hubungan sebab akibat misalnya itu ada penularan atau kejadian COVID-19, maka ini yang harus dilihat dulu adalah apa yang kalau kita bahas nanti ada disebut dengan variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Kita lihat variabel yang dipengaruhi. Variabelnya apa? Kita poinkan, kita cari yang banyak. Kita cari teori COVID, bagaimana cara penularannya, penyebabnya apa, dan sebagainya sampai penanganannya. Baru saudara masuk, salah satunya adalah mestinya harus diambil kutipan-kutipan teori yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Makanya penulisan kepustakaan bersifat sebagai suatu penelusuran kepustakaan yang mencakup seluruh penelitian terkait. Kemudian bersifat kritis, memperlihatkan kelebihan dan kelemahan penelitian sebelumnya. Kalau berapa yang penelitian yang sama, maka yang sama atau relatif sama itu biasa nanti akan disandingkan. Ada apakah di tempat ini dengan di tempat lain itu ada kesamaannya. Kita lihat dimasukkan di dalam teori. Jadi misalnya ada kesamaan, ada kemiripan, itu silakan diambil, ya, dimasukkan di dalam teorinya. Kemudian memperlihatkan heterogenitas dari hasil penelitian. Maksudnya nanti dari beberapa penelitian yang sudah ada, kita ambil hasil-hasilnya, kemudian nanti akan kita bandingkan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini yang sudah ada, itu adalah menjadi dasar untuk teori kita. Misalnya di tempat mana penelitian itu ternyata tidak ada hubungannya, di mana tidak ada hubungannya, di mana lagi ada hubungannya. Ini masing-masing sudah ada dasarnya. Ada dasarnya. Kemudian mampu memperlihatkan sudut penelitian yang masih perlu dilanjutkan. Nah, ini dari beberapa tinjauan pustaka itu yang mendukung tadi di rumusan masalah, kemudian ini mana yang akan dilanjutkan. Makanya langkah-langkah penulisan tinjauan pustaka itu cari dan kumpulkan hasil penelitian sebanyak-banyaknya. Ya, itu di penelitian sebelumnya, ya. Kemudian baca secara kritis dengan melihat kelebihan dan kelemahan penelitian sebelumnya. Kemudian perhatikan keragaman hasil penelitiannya yang nanti akan saudara simpulkan. Ya, disimpulan di beberapa penelitian hasilnya apa saja. Nah, kemudian tuliskan secara eksplisit sudut kelemahan penelitian yang perlu dilihat tindak lanjutnya. Misalnya, ya, di atas penelitian tentang COVID itu
Ada sudah menunjukkan ada siapa yang terkena, dari deskripsinya sudah ada, kemudian ada hubungannya 3M dengan yang lain. Nah, ini yang belum dibahas tentang vaksinasi. Jadi efektivitas berapa ini terhadap penularan itu. Oh, berarti saudara mungkin salah satunya adalah akan membahas tentang hanya fokus pada vaksinasi. Misal gitu. Kemudian berikutnya adalah menentukan tadi hipotesis. Jadi kita lakukan dugaan sementara, perumusan hipotesis itu ada pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian, dan pernyataan yang dapat diuji secara empiris dan dikembangkan berdasarkan teori yang lebih kuat dibandingkan hipotesis rivalnya. Maksudnya teori-teori itu untuk mendukung adanya hipotesis kerja dan hipotesis nolnya. Maksud hipotesis kerja itu ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya. Kayak gitu. Ini saudara akan hipotesis. Tapi kelihatannya untuk yang setingkat saudara itu besok tidak menggunakan hipotesis. Nah, kemudian fungsi hipotesis itu adalah untuk menjelaskan masalah penelitian dan memecahkan secara ilmiah. Kemudian menyatakan variabel yang ingin diuji secara empiris dan sebagai pedoman untuk memilih metode pengujian data serta menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Oke, ini formatnya hubungan sebab akibat. Ini contoh-contoh saja ya. Kemudian ada hipotesis nol dan alternatif. Ini contohnya. Ini masih umum ya, ini contohnya. Nah, kita akan masuk pada bagian-bagian penelitian, saudara. Tadi ada bagian latar belakang. Latar belakang itu isinya alasan-alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Kemudian sampai dengan solusi, ya. Ada alasan, kemudian keilmuan, kemudian fakta-fakta yang ada, sampai solusi yang ditawarkan. Itu di latar belakang. Termasuk misalnya besok saudara akan yang KTI, misalnya KTI, saudara akan ada yang judul-judul di dalam keluarga, misalnya yang kemarin saya bimbing itu, ada alasan orang fakta hipertensi banyak di lansia, kemudian aktivitas sangat terbatas, maka aktivitas bisa diatur dengan menggunakan senam. Itu kan solusinya dengan senam ya. Ada senam lansia, ada senam hipertensi, ada senam DM dan sebagainya. Maka itu yang akan solusi akan ditawarkan. Jadi biasanya maka akan mengerucut ada efektivitas senam pada untuk penurunan atau pada orang hipertensi. Ini penting ya, penegasan penting. Kemudian alasan didukung hasil penelitian ini sangat penting. Bila ini didramatisir, ini penelitian tidak dilakukan manfaat berdasarkan hasil penelitian, maka prospek penelitian akan prospek kemukakan dengan tegas. Ini penajamannya di solusi. Ya. Kemudian di perumusan masalah yang ingin dicari adalah solusinya apa? Ya, solusinya apa? Ini tata tulisnya, penajaman kalimat yang tegas. Kemudian tujuan itu sudah saya sebutkan sebetulnya tadi, ini hanya saya kasihkan di dalam tabel biar nanti saudara lebih jelas. Nah, kalau hipotesis juga sudah ada, walaupun saudara itu kemungkinan besok tidak akan menggunakan hipotesis karena di KTI saudara adalah studi kasus. Kemudian manfaat penelitian, isinya saran, dasar saran. Jadi kalau kesimpulan besok disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian itu sesuaikan dengan yang nanti akan disarankan oleh jenengan. Jadi tujuannya apa, setelah ada tujuannya apa, sasarannya siapa, kemudian ini nanti akan dituangkan di dalam manfaat. Maka penajaman kalimat jelas, manfaat yang luar biasa, sekurang-kurangnya itu lain dari biasanya, maksudnya sebaiknya sesuai dengan tahapan penelitian. Maksudnya demikian. Ini nanti untuk menulis manfaat harus sesuai dengan tujuannya. Kemudian nanti di belakang itu akan matching dengan sarannya. Jadi manfaatnya apa, tujuannya apa, hasilnya bagaimana. Maksudnya setelah dilihat, setelah ada tujuan penelitian, kemudian dilakukan penelitian, ada tujuannya, kita cek manfaat penelitian itu dan kita akan tuangkan di dalam sarannya. Jadi saran mesti harus operasional sesuai dengan manfaat dan tujuan penelitian. Nah, kemudian kalau metodologi itu sesuaikan ya, itu ada ini bahan alat, ada metodenya, kemudian ada sampelnya, analisis yang akan digunakan.
Itu tadi sudah saya sampaikan di depan, maka ini silahkan bisa nanti dibaca di tabel yang ini. Sehingga metodologi penelitian, ini ilmu yang membahas tentang prosedur pencarian, kembali sesuai dengan cara aturan dan patokan dengan cara sistematik untuk memecahkan masalah yang menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan harus bekerja untuk mengisi, melengkapi, menjawab berbagai tantangan dan pengetahuan dengan metode ilmiah atau scientific method. Ini saudara sekalian, sehingga metode penelitian ini menggunakan metode ilmiah, ya, menggunakan metode ilmiah. Oke, ini kita akan bedakan ya. Untuk penelitian ini ada desain penelitian. Desain penelitian itu secara umum tadi ada yang kuantitatif dan kualitatif. Kalau untuk yang kuantitatif yang dalam bentuknya angka, itu nanti ada observasional, hanya kita melakukan observasi fakta-fakta yang ada, tidak melakukan perlakuan. Itu namanya observasional. Yang kedua itu ada eksperimen study, atau memberikan perlakuan. Misalnya kita akan melihat ada bagaimana, misalnya ada hubungan antara penyuluhan dengan perubahan perilaku. Ada bisa dengan observasi, bisa dengan eksperimen. Kalau dengan eksperimen kita lakukan, kelompok ini kita lakukan penyuluhan, kelompok yang lain tidak. Kita akan bandingkan. Itu namanya perlakuan tidak harus, misalnya memberikan itu ya salah satu termasuk. Tapi itu pun kalau kita memberikan perlakuan pada responden yang berupa tindakan-tindakan yang mempengaruhi adanya responden untuk merubah variabel, itu kemungkinan itu yang disebut dengan eksperimen studi atau studi eksperimental. Kalau ini yang observasional. Nah, untuk yang observasional nanti ada komparasi grup dan ada non komparasi dan ada comparison group, ya. Ada yang membandingkan dengan yang tidak membandingkan. Kalau yang tidak membandingkan ya, deskriptif studi. Tapi kalau akan membandingkan variabel satu dengan yang lain atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain, ada hubungan sebab akibat, maka disebut dengan analitik. Ya, itu ada case cross-sectional study. Cross-sectional study itu membandingkan antara variabel satu dengan yang lain dengan melihat hubungan sebab akibat dalam waktu yang sama faktanya. Tapi kalau case control, kita bagi ada kasus dan kontrol, kita bandingkan. Ada cohort studi, itu beda. Ya, kita contohkan ya. Kalau yang satu saja masalah, misalnya ada hubungan antara perilaku, ada hubungan antara prosedur 3M, ya, ketaatan prosedur 3M dengan kejadian penularan COVID-19. Makanya kita akan lihat, bisa kalau cross tadi itu kita ambil saja semua orang, kita gali. Ini ada yang positif negatif, kemudian kita lihat ada nggak patuh terhadap protokol. Itu kita ambil dua kelompok. Ada case dan ada kontrol. Case itu orang yang kena penyakit COVID, yang kontrol itu orang yang benar-benar sehat. Jadi membandingkan orang yang sakit dengan orang yang sehat, maka kita akan tanya ke belakang, gimana yang orang yang sakit? Patuh terhadap prosedur enggak? Yang orang yang sehat patuh terhadap prosedur tidak. Kalau ternyata malah yang sehat itu pada tidak patuh, yang kontrol itu banyak yang nanti secara umum ini pasti akan tidak berhubungan. Nah, beda dengan yang cohort. Cohort itu kita akan lihat, membedakan paparan ini, orang yang patuh terhadap prosedur dengan orang yang tidak patuh terhadap prosedur. Kita akan lihat ke depan. Ya, kita akan lihat ke depan. Orang yang patuh, berapa yang terkena, orang yang tidak terkena. Jadi kebalikannya case control. Tapi kalau cohort, ini pasti kita harus melihat ada rentang waktu penularan, atau kalau saudara kenal ada patofisiologinya, ya, patofisiologinya itu ada yang disebut dengan masa inkubasinya, itu harus kenal. Kalau yang masa inkubasinya panjang, itu kemungkinan ini penelitiannya akan jadi lebih lama. Ya, kalau masa inkubasinya pendek, bisa seperti COVID-19 itu masa inkubasinya kan paling-paling hanya 1-2, ya, masa inkubasinya 1-2 minggu. Jadi mungkin ini kita bisa lakukan. Jadi bisa dengan 2-3 bulan cukup.
Tapi kalau yang masa inkubasinya panjang, kayak misalnya HIV/AIDS bisa puluhan tahun, maka kita juga harus mengikuti dengan 10 tahun. Makanya ini saudara sekalian sangat jarang kohort itu digunakan. Coba nanti saudara kalau mau cek penelitian di S1 keperawatan itu jarang sekali yang menggunakan kohort. Paling-paling case control atau paling banyak adalah cross sectional. Nah, kita untuk yang D3 keperawatan kebanyakan yang gunakan ini deskriptif. Deskriptif itu ada case review, surveillance, atau ada case study. Ya, ini case review ada studi kasus atau review kasus ya. Karena ada studi kasus, ada surveillance. Surveillance hanya mengamati ke depan. Kita amati berapa faktanya, kemudian lakukan ya menggunakan kita sebar kuesioner. Kita hanya melihat siapa, kapan, dan di mana saja. Nah, kalau surveillance itu kita sudah ada ya kasus, kemudian kita lihat, kita catat dengan durasi. Tapi yang sering nanti kalau yang saudara gunakan yang ini case review atau studi kasus, saudara hanya memaparkan fakta-fakta, kemudian tindakan-tindakan yang ada, kemudian jangan simpulkan. Oke, itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau diklarifikasi, silahkan.